Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mereview ya atau mendemokan fitur-fitur yang ada pada perangkat wireless dari TP-Link untuk model WR840N. Jadi berikut tampilan interface-nya. Jadi sebelumnya IP address default dan username dan password default adalah 192.168.0.1. Di sini saya mendapatkan IP address dynamic ya. Dapat IP address dynamic 0.100 dan gateway-nya 0.1. Dan saya akan terhubung. Kita akan login. Nah, berikut tampilan interface-nya. Jadi perangkat ini memiliki 4 port Ethernet untuk LAN-nya dan 1 buah port Ethernet juga untuk sumber internetnya, untuk interface one-nya ya. Jadi pada perangkat wireless ini kita mengimplementasikan 3 operation mode ya. Jadi yang pertama wireless router, yang kedua access point, yang ketiga range extender. Jadi kita akan melakukan demo ya dari masing-masing mode yang ada di sini. Pertama-tama kita akan mendemokan fitur wireless router ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika kita memilih mode wireless router, kita akan menghubungkan perangkat access point TP-Link kita dengan internet ya, menggunakan port 1-nya atau kabel atau port yang berwarna biru. Itu akan terhubung dengan internet, dan selanjutnya si TP-Link ini akan melakukan proses NAT atau proses routing, sehingga jaringan tersebut akan ditransmisikan ke klien melalui port Ethernet-nya dan melalui perangkat wireless yang dimiliki ya. Nantinya klien akan mendapatkan segmen IP address 0.0/24. Jadi sumber atau backbone internetnya itu menggunakan kabel yang terhubung ke port 1. Oke, untuk itu langsung saja kita mulai proses pengujiannya. Kita pilih quick set, kita next, kita pilih wireless router, share internet connection from Ethernet cable, kita next, kita pilih dynamic. Selanjutnya kita akan hubungkan TP-Link kita dengan sumber internetnya. Jangan lupa kita koneksikan ke port yang berwarna biru. Oke. Kita koneksikan. Oke. Selanjutnya kita next ya. Oke. Quick setup MAC clone. Di sini ada permintaan untuk melakukan cloning MAC address, kita pilih no. Nah, di sini kita akan melakukan penyetingan SSID untuk wireless yang akan kita sebarkan tadi. Jadi misalnya SSID-nya misalnya access point belajar. Oke, seperti ini. Passwordnya seperti ini. Kita next. Oke, dan kita save ya. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, nah sampai dengan saat ini perangkat router MikroTik, perangkat router wireless kita sudah memiliki IP address 1-nya ya, sesuai dengan topologi yang tadi, mendapatkan IP dengan segmen 11.11.11, dan selanjutnya dia akan menyebarkan menggunakan LAN dengan segmen 0.1. Jadi kita coba tes connect ya. Kita tes connect. Oke, seperti ini. Kita connect, passwordnya
kita pastekan saja. Kita next. Oke, pastikan kita terhubung ya. Pastikan kita terhubung. Sedang melakukan proses identify. Oke, sudah terhubung. Kita bisa lihat segmen IP address yang didapatkan adalah 0.101. Dan saat ini kita sudah bisa terkoneksi ke internet ya. Kita sudah bisa terkoneksi ke internet. Kita bisa buka Google. Oke. Kita bisa ping ke internet juga. Oke. Artinya proses konfigurasi untuk mode yang pertama sudah berhasil. Selanjutnya kita akan kembali mereset ya perangkat kita sehingga kita bisa mencoba untuk mode wireless yang kedua atau mode access point. Jadi kita masuk ke sistem tool, kita akan reset factory defaultnya, kita restore, kita oke. Kita tinggal tunggu hingga proses restore-nya selesai. Kita disconnect dulu. Oke. Oke. Sedang disconnect. Oke, selanjutnya kita bisa refresh kembali. Oke. Kita login kembali. Admin. Nah, kita tiba pada mode yang kedua, yaitu mode access point. Di mana mode access point ini akan menghubungkan antara jaringan internet dan klien itu dengan segmen IP address yang sama. Artinya perangkat wireless TP-Link kita ini hanya akan bertindak sebagai bridge ya. Hanya akan bertindak sebagai bridge atau jembatan. Jadi dia hanya melakukan proses atau hanya melakukan bridging ya atau menjembatani antara jaringan internet dengan klien agar dapat koneksi ke jaringan internet, namun mereka menggunakan IP address dengan segmen yang sama. Kita pilih access point, kita next. SSID-nya kita setting. Oke, seperti ini. Passwordnya kita disable. Kita next. Oke, kita diminta untuk melakukan pemilihan smart IP address. Oke, kita pilih smart IP address. Kita next. Oke, dan kita akan finish. Nanti dia akan melakukan proses reboot. Dan pastikan kita sudah menghubungkan kabel dari internet ke port LAN ya. Kita hubungkan ke port LAN. Sekali lagi ke port LAN. Oke. Kita hubungkan ke port LAN. Pastikan nantinya kita akan dapat segmen IP address yang 11 tadi ya. Jadi antara klien, access point, dan internet akan menggunakan segmen IP address yang sama. Oke. Kita tunggu hingga proses rebootnya selesai. Harusnya wirelessnya sudah aktif. Oke, kita coba connect. Harusnya dapat internet ya. Oke, kita ping. Oke, sudah bisa connect ke internet. Dan di sini wireless kita sudah menggunakan segmen IP address 11.11.61.
Oke, jadi sudah bisa connect ke internet. Oke, kita bisa putar video ya di YouTube. Oke, seperti itu caranya. Selanjutnya, ketika jadi sampai dengan saat ini kita sudah berhasil menghubungkan eh, perangkat. Oke, jadi interface LAN juga mendapatkan IP address dengan segmen yang sama. Jadi wireless dan kabelnya juga berfungsi sama. Selanjutnya mode yang ketiga yaitu mode range extender, di mana kita akan menggunakan konsep kerjanya sama dengan mode wireless access point. Namun range extender kita hampir tidak menggunakan perangkat kabel. Jadi untuk terhubung ke internet, si TP-Link ini tidak membutuhkan kabel ya, karena dia akan menghubungkan ke internet melalui jaringan wireless, dan selanjutnya akan didistribusikan ke klien secara wireless, baik secara wireless maupun secara kabel. Jadi pertama-tama kita pastikan kita harus tahu dulu ya berapa IP address fallback-nya. Oke, IP address fallback-nya 11.11.11.59. Jadi kita akses 11.11.11.59. Kita akan melakukan reset ya. Kita akan melakukan reset. Kita restore. Oke. Oke, pastikan resetnya berhasil. Kita sebenarnya tinggal nunggu aja ya hingga proses resetnya selesai. 0.1. Oke, sedang reboot. Oke, sudah masuk kembali. Nah, kita tinggal melakukan uji coba pada mode yang terakhir, yaitu mode range extender. Kita pilih range extender, kita next. Oke, kita pilih SSID yang akan kita hubungkan. Misalnya kita akan hubungkan dengan SSID internet. Kita connect. Untuk SSID to bridge, SSID yang akan di bridge adalah dengan SSID internet dan MAC address-nya ini. Selanjutnya kita akan broadcast atau kita akan extend-kan dengan SSID yang sama, atau kita bisa menggunakan SSID yang berbeda. Misalnya kita akan internet. Kita bisa buat seperti ini dan kita bisa next. Kita next. Kita finish ya. Oke, proses rebootnya sedang jalan dan kita tinggal nunggu hingga si wirelessnya selesai melakukan reboot dan kita bisa mengakses internet menggunakan SSID extender yang telah kita konfigurasi tadi. Oke, internet. Oke, sedang mencari. Oke, ini sudah dapat. Kita uji coba untuk connect. Harusnya kita sudah dapat segmen IP address. Oke, segmen IP address-nya sama 11.11.11.57 dan pada kabel juga sama 11.11.11.56, dan kita saat ini harusnya sudah bisa connect ke internet ya. Kita sudah bisa streaming. Oke, jadi sangat mudah untuk mode wireless, konfigurasi mode wireless pada TP-Link ya, TP-Link WR840N. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jadi jika ada koreksi
masukan saran silakan. Jika Anda suka pada video ini silakan like, silakan lakukan subscribe, dan silakan bagikan video ini. Jika Anda tidak suka silakan dislike ya. Oke, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.